Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua, jemaat yang terkasih yang sudah mempersiapkan setiap pribadi kita, keluarga kita untuk datang ke hadirat Tuhan beribadah pada Minggu hari ini. Sebelum kita menghadap Tuhan untuk melakukan peribadahan kita, mari Ibu Bapak sekalian kita dengarkan pokok-pokok warta kita sepekan atau juga satu minggu yang lalu atau untuk hari-hari berikutnya. Yang pertama, kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Purwakarta mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing, memperhatikan perkembangan terkait penyebaran virus COVID-19 dan mempertimbangkan himbauan dari berbagai pihak, MPH, PGI, MSGKP, pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang langkah-langkah untuk mengurangi dan memutus rantai potensi penyebaran virus COVID-19. Maka dengan rendah hati mentaati himbauan tersebut di atas untuk kita tetap beribadah Minggu di rumah masing-masing sampai dengan 31 Juli 2021 sambil melihat perkembangan situasi yang terjadi. Tata kebaktian Minggu dan warta jemaat dalam bentuk cetak maupun audiovisual dikirimkan melalui informasi media sosial WhatsApp melalui pengurus sektor masing-masing. Tuhan memberkati. Yang kedua, kebaktian tengah minggu KTM Rabu 21 Juli 2021 kita tetap laksanakan secara daring atau online melalui link Zoom GKP Purwakarta pukul 18.00 WIB. Link Zoom akan diinformasikan di grup media sosial WhatsApp melalui pengurus sektor atau juga penatua di sektor masing-masing dan juga rekan-rekan kita dari pos kebaktian Jatiluhur. Mari Bapak sekalian untuk ibadah tengah minggu atau hari Rabu nanti kita bersama-sama kita bawa keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah tengah minggu. Berita duka. Telah dipanggil Bapa di sorga Ibu Painem, yaitu ibunda dari Bapak Joko Santoso dari sektor 3B pada hari Minggu 11 Juli 2021 pukul 2 WIB di Blimbing Gatak Sukoharjo dan telah dimakamkan pada hari tersebut pukul 13.00 di Sukoharjo. Yang kedua, Bapak Hari Efrata Sujono pada hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 5.20 WIB di Rumah Sakit Bayu Asih dan telah dimakamkan pada hari tersebut pukul 10 WIB di pemakaman GKP Purwakarta. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Purwakarta, pengurus dan Jemaat Pos Kebaktian Jatiluhur mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga keluarga besar yang ditinggalkan mendapat ketabahan, kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Cuti pendeta jemaat. Ibu Pendeta Maria Aprina SSI mengambil cuti melahirkan mulai tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan Minggu 10 Oktober 2021. Dimohon dukungan doa dan jemaat sekalian. Selama Ibu Pendeta mengambil cuti melahirkan, Majelis Jemaat telah menyampaikan permohonan pelayanan lebih intens kepada Bapak Pendeta Andri Suhana SSI, Pendeta Jemaat GKP Sadang untuk mendukung kita dalam peribadahan kita. Mohon dukungan jemaat sekalian. Pokok warta yang kelima, pelayanan sakramen baptisan anak dan baptisan dewasa dan sidi. Pelayanan sakramen baptisan anak, baptisan dewasa dan sidi ditunda sampai situasi memungkinkan demi mencegah penyebaran virus sebagaimana anjuran pemerintah. Jemaat dimohon memaklumi dan tetap menjaga kesehatan. Pokok yang keenam, kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Kristen tahun 2021-2022 akan kembali dimulai pada tanggal 23 Juli 2021. Diawali dengan kebaktian pembukaan pendidikan agama Kristen yang akan dilaksanakan secara daring atau online melalui link Zoom GKP Purwakarta pada pukul 11.30 WIB. Link akan di-share di grup kelas masing-masing. Mohon perhatian dari siswa dan orang tua siswa. Yang terakhir, persembahan jemaat.
Sehubungan dengan sudah tersedianya rekening bank atas nama Gereja Kristen Pasundan di Bank Mandiri, maka berdasarkan hasil keputusan rapat majelis jemaat tanggal 9 Juli 2021, rekening di Bank Mandiri diperuntukkan bagi penyimpanan dana tetap jemaat atau tabungan jangka panjang, yaitu Bank BNI Sementara Bank BNI atas nama Elizabeth, nomor rekening seperti yang disampaikan nanti pada warta kita diperuntukkan untuk persembahan atau lain-lain. Demikian diberitahukan bagi ibu bapak, saudara-saudari tetap dapat menggunakan transaksi melalui nomor rekening tersebut atau dapat menghubungi bendahara MG yaitu Ibu Elizabeth. Demikian pokok-pokok warta untuk kita pekan ini. Tuhan berkati. Mari ibu bapak saudara sekalian untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama seluruh keluarga kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kehadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadakanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat bagi kita. Mari semua, mari sembah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita teguhkan bakti kita pada saat ini dan kita nyatakan juga salam persekutuan kita. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang berada di rumah maupun yang berada di gereja, kini dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini. Sebagaimana Nabi Yesaya sampaikan dalam kesaksian Yesaya 55 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin.
Saudara dipersilakan dulu. Pesan pujian yang baru saja kita dengarkan mengajak kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Dia akan membimbing kita di dalam keraguan hidup kita. Kerajaannya cari dahulu, kebenarannya pun carilah, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Itulah janji Tuhan. Marilah kita datang mendekat dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadirat Allah. Di dalam kehidupan kita, terkadang kita menjauh dari hadirat-Nya. Bapak Ibu sekalian, mari kita datang mengaku segala dosa-dosa kita ke hadirat Tuhan. Saat teduh. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, jikalau kami terkadang undur dan tidak taat terhadap perintah Tuhan, terkadang kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk memohon segala ampun akan salah dan dosa kami. Perkenankanlah ya Tuhan, agar kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Amin. Mari Ibu Bapak sekalian, kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengungkapkan segala dosa-dosa kita. Ya Yesus, tolonglah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sidang jemaat yang berbahagia, Bapak Ibu yang berada di rumah ataupun Bapak Ibu yang berada di gereja, kita meyakini betul bahwa Allah bersedia mengampuni setiap orang yang telah datang mendekat kepadanya dengan tulus, dengan jujur, mengakui setiap kesalahan yang diperbuatnya. Sebagaimana firman Tuhan dinyatakan kembali oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22 yang berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara, mari kita sambut dengan sukacita anugerah pengampunan yang telah diberitakan kepada kita, dengan bersama-sama kita berdiri dan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 383.
Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang terluka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa dari kau. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Turutlah dia sambut orang bercela. Ini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama merendahkan diri dan memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Allah. Penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hidup kami. Layaklah Engkau kami puji, dan layaklah Engkau kami sembah. Layaklah pula kiranya bahana syukur yang kami naikkan kepadamu saat ini. Sehingga dengan bahana itu kiranya Engkau terus kami puji, dan kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Tuntunlah dan berkatilah arak-arakan yang kami lakukan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tatkala kami menaikkan bakti dan sembah kami dari rumah kami masing-masing, ataupun kami para pelayan Tuhan yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk bersama-sama terlibat dalam karya pelayanan di hari ini. Berkatilah ya Tuhan,
supaya apa yang kami lakukan dan kami perbuat berkenan di hadapan Tuhan. Sesaat lagi dalam bakti yang kami akan terus lanjutkan, kami mau mengarahkan hati kami dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran sabda Tuhan. Sebab kami meyakini di dalam kebenaran sabdamu ada tuntunan, ada pengajaran, ada nasihat dan didikan yang akan menuntun setiap langkah perjalanan kami untuk hidup seturut dan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu ya Allah, yang pada kesempatan ini Engkau pilih dan Engkau pakai untuk kembali memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh kuasa darah-Mu Engkau berkenan untuk menutup bungkus dia dengan kuasa-Mu, sehingga setiap tutur kata yang disampaikannya mencerminkan kehendak Tuhan yang Tuhan sendiri hendak sampaikan dan ajarkan kepada kami. Kini ya Allah, berfirmanlah kepada kami. Kami siapkan hati kami untuk menjadi ladang yang subur bagi terpeliharanya kebenaran sabdamu itu. Kami siapkan pikiran kami untuk menyambut dengan sukacita kebenaran sabdamu. Serta pakailah kami Tuhan untuk mewujudkan kebenaran sabdamu itu dalam hidup kami dari hari ke hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, baik yang berada di gereja maupun yang berada di rumah, mari kita membuka 2 Samuel pasal 7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14a. Kita akan baca dan kita akan dengarkan bersama kebenaran firman-Nya. 2 Samuel pasal 7 ayat pertama hingga ayat 14a. Alkitab saya tertulis halaman 447 dan 448 Perjanjian Lama. Sabda Tuhan disampaikan kepada kita demikian. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu,
Beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel, dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Demikianlah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik yang di gereja ataupun yang berada di rumah. Ada dua kata yang sangat-sangat familiar di tengah-tengah kehidupan kita. Dua kata itu bisa berarti positif, namun juga bisa berarti negatif ketika kita memaknainya dalam hidup kita. Dua kata itu adalah tahu diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita mendengar kata tahu diri, maka kita bisa memaknai kata itu menjadi kata yang positif. Atau kita maknai dengan makna yang baik. Saya ambil contoh, misalkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ada dua orang penatua, usai kebaktian minggu, maka kedua penatua ini bercakap satu sama lain, mungkin juga berdiskusi tentang pelayanan yang baru saja dilakukan. Sebagai suami atau sebagai istri dari kedua orang penatua yang sedang bercakap, tentu saja maka sebagai pasangannya, kita tidak akan tiba-tiba ikut nimbrung dalam percakapan yang sedang dilakukan oleh kedua orang penatua tadi. Maka saya akan maknai kita yang menjadi pasangannya ketika tidak langsung ikut nimbrung di tengah percakapan yang sedang dilakukan oleh pasangan kita. Kita akan dibilang orang yang tahu diri. Tahu menempatkan diri kita
pada tempat yang tepat, pada situasi yang tepat, dan itu menjadi pilihan yang kita ambil. Tapi sebaliknya, ketika percakapan dua orang penatua itu berlangsung begitu hangat, penuh dengan suasana yang baik dan suasana yang menyenangkan, lalu sebagai pasangannya kita tiba-tiba masuk dan ikut nimbrung tanpa mendapat izin, tanpa mendapat persetujuan dari kedua orang penatua yang sedang bercakap itu, maka kita akan dikatakan orang yang tidak tahu diri. Negatif Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita sadar bahwa kata tahu diri itu bisa memberikan makna yang baik atau yang positif dalam perjalanan hidup kita, tetapi juga bisa memberikan makna yang tidak baik atau negatif dalam perjalanan hidup kita, maka manakah kecenderungan yang biasanya terjadi dan kita lakukan di tengah-tengah hidup kita? Ketika Bapak Ibu dan saya misalkan menjadi orang yang begitu diberkati oleh Tuhan, kita sedang berada dalam tingkat karir yang lebih baik dalam perjalanan hidup kita, apakah Bapak Ibu dan saya menempatkan diri sebagai orang yang tahu diri atau orang yang tidak tahu diri saat itu? Sebagai orang yang tahu diri, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan mengakui dan mengimani bahwa keberhasilan yang kita raih, capaian yang kita dapat, genggaman yang saat ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, itu bukan semata-mata usaha kita. Itu bukan semata-mata kerja keras kita. Itu bukan semata-mata kemampuan yang kita miliki dan kehebatan yang kita punya. Maka dengan kita mengakui seperti itu, sesungguhnya Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara sekalian, tengah berada dalam keadaan sebagai orang yang tahu diri. Sehingga sebagai orang yang tahu diri, kita tidak akan menjadi sombong, tidak akan menjadi angkuh dengan capaian yang kita peroleh. Berbeda dengan orang yang tidak tahu diri. Ketika dia mencapai tingkat kesetaraan, kesejahteraan tertentu, keberhasilan tertentu dalam karir, capaian-capaian tertentu yang dimiliki di tengah-tengah kehidupannya, bahkan dengan segala kepemilikannya, dia akan katakan, kalau saya tidak kerja keras dulu, tidak mungkin saya seperti ini. Kalau saya tidak berjuang mati-matian, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tidak mungkin akan seperti ini. Maka saat itu, saya dan Bapak Ibu tengah menempatkan diri sebagai orang yang tidak tahu diri. Tidak mengakui bahwa apa yang menjadi capaian kita itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, bicara tentang tahu diri, maka hari ini kita akan belajar dari seorang pemimpin yang populer, seorang pemimpin yang punya nama besar, bahkan di era setelahnya memimpin. Maka ia seringkali jadi rujukan pemimpin ideal dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya yang luar biasa saat itu. Dialah Daud. Ketika Daud berhasil, bahkan dalam bagian yang kita baca, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika dia telah memperoleh keamanan, tinggal dalam rumah dengan fasilitas material terbaik saat itu, tinggal di istana yang megah dengan perlindungan rasa aman yang luar biasa saat itu, Daud menempatkan diri sebagai orang yang tahu diri. Dia sadar betul bahwa apa yang diraihnya, apa yang dimilikinya, apa yang kini menjadi bagian dari capaiannya itu bukan semata-mata kehebatannya.
ungkapan tahu diri Daud itu disampaikan kepada Nabi Natan. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Ada material terbaik untuk tempat tinggalnya. Ada material terbaik untuk sarana istananya. Tapi dia melanjutkan kalimatnya, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ada sebuah keprihatinan Daud. Hidupnya telah berhasil. Dia telah mencapai kesuksesan dan kemakmuran tertentu pada tingkat yang jauh lebih baik di tengah-tengah kehidupan pada waktu itu. Tapi Daud tidak menjadi orang yang mentang-mentang sudah berhasil, lalu lupa akan keberhasilan itu, bahwa keberhasilan itu datangnya dari Allah. Daud tidak menjadi orang yang mentang-mentang telah sukses, lalu kesuksesan itu menyilaukan matanya dan menenggelamkan dirinya pada kesuksesan yang ada. Daud rupa-rupanya bukan orang yang silau dengan keberhasilan. Daud rupa-rupanya bukan orang yang silau dengan kesuksesan. Bahkan ibarat peribahasa, Daud ini bukan seperti kacang lupa kulitnya. Tapi Daud justru ingat dari mana dia berasal. Dan oleh karena siapa dia bisa berhasil. Itulah sebabnya kegundahannya tentang tabut Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Tuhan masih tetap berada di bawah tenda. Daud sampaikan kepada Nabi Natan. Respon baik Bapak Ibu Saudara-saudara disampaikan oleh Nabi Natan. Respon positif ditunjukkan oleh Nabi Natan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Baiklah, kata Nabi Natan. Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Enak ya Bapak Ibu saudara-saudara, jika sebuah niatan yang baik, niatan yang tulus direspon juga baik. Pasti enak Bapak Ibu saudara-saudara. Pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau niat baik yang disampaikan, niat baik yang tulus yang disinformasikan itu direspon baik. Tapi bagaimana kemudian dengan respon Tuhan? Ketika Nabi Natan sebagai perpanjangan tangan umatnya saat itu menyampaikan harapan, menyampaikan keprihatinan, menyampaikan keinginan Daud kepada Allah. Apakah juga kemudian Allah memberikan respon yang baik, respon yang sama seperti Nabi Natan? Kalau kita memperhatikan ayat 5, ayat 6, sesungguhnya respon Allah berbeda Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Sebuah pertanyaan besar Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada apa? Ketika kemudian melalui Nabi Natan Allah menyampaikan pesan kepada Daud. Masakan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sesungguhnya secara tidak langsung Allah mau menyampaikan pesan kepada Daud melalui Nabi Natan. Allah tidak merespon langsung baik harapan dan keinginan Daud yang baik itu. Allah tidak langsung memberikan sen positif kepada harapan dan keinginan Daud untuk membangun rumah buat Tuhan. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa Allah seakan-akan menolak dibangunkan rumah oleh Daud? Kenapa seakan-akan Allah tidak merestui keinginan Daud yang baik, harapan Daud yang positif, supaya Allah di dalam tabut Tuhan itu sebagai simbol kehadirannya bisa tinggal tetap? Alasan pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara disampaikan oleh Tuhan melalui ayat yang ke-6.
Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mau menegaskan, belum waktunya Allah tinggal tetap dalam satu tempat. Allah masih harus mengembara bersama dengan umat Tuhan. Sejak awal Allah sudah mengembara, dan karena itu biarlah ia tetap mengembara. Belum saatnya Allah berdiam diri dalam satu tempat tertentu. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-7, alasannya sungguh sangat luar biasa. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku, kata Tuhan kepada Natan, mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan bukan Allah yang menuntut. Tuhan bukan Allah yang minta diperhatikan. Dari awal sebelum hadirnya raja, dari awal ketika Israel masih dipimpin oleh hakim, Tuhan tidak pernah meminta kepada para hakim itu agar dibangunkan rumah, agar dibangunkan satu tempat tinggal tersendiri dan khusus. Tidak pernah minta. Allah tidak pernah menuntut pemberian-pemberian manusia, apalagi tempat terbaik yang diinginkan oleh Allah. Allah tidak pernah meminta itu kepada para pemimpin Israel. Bahkan yang ketiga, dengan jelas di ayat 8 dan ayat 9, Allah menegaskan kepada Natan bahwa Daud sesungguhnya diketahui betul oleh Tuhan. Siapa Daud, dari mana Daud berasal, seperti apa Daud masa lalunya, Allah tahu betul. Allah punya kedaulatan bisa melihat isi hati orang-orang yang hendak dipilihnya, termasuk para pemimpin yang hendak dipilihnya. Dan ketika Allah tahu betul dari mana Daud berasal, anak siapa Daud, bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan Daud pada waktu itu, maka melalui alasan yang ketiga di ayat 8 dan 9, sesungguhnya Allah punya kedaulatan mutlak terhadap kehidupan umatnya, termasuk terhadap kehidupan Daud. Dan kedaulatan itu tak bisa ditawar. Kemahakuasaan Allah tak bisa ditawar oleh harapan dan impian Daud sebagai umatnya, sebagai orang yang telah sukses dan berhasil. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, demikian pula ketika ayat 10 dan ayat 11 menegaskan kembali, Allah menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri. Allah justru yang akan menentukan tempat baik bagi umatnya, termasuk juga bagi Allah sendiri. Allah justru menegaskan kepada Daud melalui Nabi Natan, ada saat yang tepat, ada waktu yang tepat yang sudah Allah pilihkan sendiri, kapan dan siapa yang akan mendirikan rumah itu bagi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, baik Bapak Ibu yang berada di rumah ataupun kita yang bersama-sama memberikan pelayanan dalam kebaktian pada hari ini, jika Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadi Daud, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika niatan baik kita tidak direspon baik, ketika keinginan dan harapan baik dan tulus dari kita tidak disambut dengan baik dalam perjalanan hidup ini?
Jika jujur Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita dapat menjawab pertanyaan itu. Saya pasti kecewa. Saya pasti tersinggung. Saya pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara sedih. Karena niat baik saya, niat tulus saya, niat indah saya tidak disambut dengan baik. Pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara akan berkata, saya sedih, saya kecewa, saya tersinggung. Dan mungkin ada di antara kita yang akan menangis ketika tawaran baiknya itu tidak direspon. Masih syukur cuma bilang sedih. Masih bersyukur cuma bilang saya tersinggung dan kecewa. Tapi tidak sedikit Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mereka yang menawarkan niat baik lalu niat baiknya tidak langsung direspon. Kemudian dalam tanda petik benci sama gereja. Tidak suka sama pendetanya. Tidak suka sama penatuanya. Kalau cuma benci dan tidak suka dengan pendeta dan penatua masih aman. Tapi kalau sudah benci dan kecewa lalu kemudian meninggalkan Tuhan, itu yang justru amat menyakitkan Bapak Ibu saudara-saudara. Ini bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Seseorang kecewa karena tidak direspon niat baiknya, bukan hanya benci sama gereja, bukan hanya benci sama penatuanya, bukan hanya tidak mau masuk gereja lagi, tapi seumur hidup pada akhirnya betul-betul berkhianat kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, hari ini kita belajar dari Daud. Betapapun niat baiknya tidak langsung direspon baik. Daud tidak menjadi orang yang baperan. Saya tentu berharap Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi juga begitu. Kalau niat baik kita saat ini belum disambut baik, jangan baper. Jangan memendam perasaan terlalu dalam, lalu melahirkan kekecewaan dan dendam. Tapi mari belajar dari Daud, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Ketika dia tahu bahwa niat baiknya itu tidak langsung diterima. Niat baiknya tidak langsung direspon oleh Allah. Niat baiknya tidak langsung disambut baik oleh Allah. Perhatikan ayat seterusnya. Khususnya ayat 18 dan ayat yang ke-19. Lanjutan dari perikop kita saat ini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Daud mengakui Bapak Ibu dengan penuh kerendahan hati. Dia manusia yang lemah. Dia manusia yang ringkih. Dia manusia yang sesungguhnya bisa seperti saat itu. Bisa sukses, bisa berhasil karena campur tangan Tuhan. Dan kalau hari ini niat baiknya belum diperkenankan oleh Tuhan, belum diluluskan oleh Tuhan, dia dengan rendah hati menerima semua itu. Dia dengan rendah hati mengakui bahwa saya bukan siapa-siapa. Apalagi ketika itu diperhadapkan kepada Allah yang telah berbuat baik di tengah perjalanan hidupnya. Daud mengakui betul dengan rendah hati dan jujur di hadapan Tuhan. Kalau memang itu masih kurang di mata Tuhan, Daud mengakui itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Adakah juga kita keberanian untuk seperti itu? Mengakui dengan jujur bahwa mungkin saja niat baik kita itu memang masih punya banyak celah kekurangannya. Masih punya banyak celah keterbatasannya. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Ketika niat baik itu tidak langsung disambut dengan baik. Daud bukan hanya tidak baper. Daud bukan hanya berani mengakui akan segala kekurangan dan keterbatasannya. Tapi Daud sungguh-sungguh memperlihatkan kualitas karakternya sebagai seorang umat Tuhan.
dan sekaligus sebagai seorang pemimpin umat. Karakter itulah yang harus terus dikembangkan di tengah-tengah hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Gagal menyampaikan harapan dan impian kita bukan berarti akan menjadi gagal seterusnya. Tidak berhasil menyampaikan niat baik dan niat baik itu tidak direspon bukan berarti kemudian harus pundung dan mutung. Tidak mau lagi terlibat dalam karya pelayanan apapun yang dilakukan oleh gereja bahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi belajarlah dari Daud untuk tetap melihat ketidakberhasilan itu sebagai kesempatan dia untuk melakukan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Karena dia percaya, dia yakin ketika Tuhan memberikan jaminan dan janji kepadanya bahwa kelak yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan itu adalah putra sulungnya sendiri atau anak kandungnya sendiri. Itulah yang menjadi kelegaan Daud. Ia tetap mendukung apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Beranikah kita juga berani menerima keputusan Tuhan dalam perjalanan hidup kita dengan tulus, dengan sukacita, ketika Tuhan punya rancangan yang lain terhadap hidup kita. Mari kita belajar juga dari Nabi Yesaya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang dengan tegas berkata melalui Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Baik menurut kita, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Sebab Tuhan punya rancangannya sendiri. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, baik Bapak Ibu yang berada di gereja ataupun Bapak Ibu yang berada di rumah, mari kita berdiri. Dengan penuh khidmat Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita dan bersama-sama mari kita berikrar dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak dan Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berada di rumah dan berada di gereja, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita bersama-sama menaikkan syafaat kita, yang nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sapa di dalam Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Ketika hari ini kami telah mendengar kembali kebenaran sabdamu, kami belajar dari pengajaran firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk hidup dengan senantiasa dengar-dengaran pada kehendak-Mu. Kami bersama-sama belajar dari kehidupan Daud ketika niat baiknya
ketika niat tulusnya tidak langsung mendapat respon yang positif dari Allah, ia tidak menjadi pemimpin yang mudah kecewa. Ia tidak menjadi pemimpin yang mudah patah arang, lalu kemudian marah dan membenci kehidupan sesamanya, bahkan menolak campur tangan Tuhan. Tapi sungguh-sungguh ya Allah, Daud memperlihatkan kualitas dan karakternya, bahwa ia adalah orang yang harus tetap mengakui bahwa kedaulatan Tuhan jauh lebih tinggi daripada keinginan dan impiannya. Keperkasaan Tuhan jauh lebih besar ketimbang apa yang ada dalam rancangannya. Itulah sebabnya ya Tuhan, Daud tetap merendahkan diri di hadapan Engkau. Demikian pula ia tetap mengakui bahwa dirinya penuh dengan keterbatasan. Ajar kami juga untuk dapat seperti itu. Kami tidak menjadi orang yang mudah baperan ketika apa yang menjadi impian, harapan, niat baik, niat tulus kami tidak langsung mendapat respon yang baik. Kami tidak menjadi orang yang mudah kemudian membenci sesama kami, gereja Tuhan, ketika niat baik dan niat tulus kami tak disambut dengan baik pula. Namun ajar kami untuk tetap menjadi orang yang tahu diri akan dari mana kami berasal dan dari mana keberhasilan kami itu. Sehingga dengan kami menjadi orang yang tahu diri, kami tahu menempatkan diri kami pada tempat yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Catur Jatmiko, Bapak Juhari, Ibu Anita Agustin. Kami berdoa untuk Saudari Krista Siburian, Saudari RD Hilsi Febrianti. Kami berdoa untuk Bapak Trisada Purajaya Simatupang, Ibu Suswati Boru Sembiring dan anak kami Sabarina Nal Salita. Pemulihan hambamu Pendeta Maria Aprina, Saudari Vidya Tifani, Ibu Matelda Kainama, Bapak Peter Timorason, Bapak Rananta Sembiring, Bapak Pujiono, dan Ibu Rise Sarigantini. Berkatilah mereka ya Allah. Dalam setiap pemulihan yang dilakukan, kiranya campur tangan Tuhan selalu hadir menguatkan, menopang dan memberkati upaya-upaya yang dilakukan. Berkati orang tua kami yang juga memasuki usia indah, Ibu Setiawati Daud, Ibu Marta Lasso, Ibu Sri Widayati atau Ibu Wiguna, Bapak Ken atau Bapak Karel Nelwan, Ibu Ati Setiawati Kasimu, Ibu Nelly Suripati, Bapak Karman Suganda, Bapak Moses Weno, Ibu Titi Gunarti, Bapak Ermir Sam, Bapak Agus Setiawan Daud, Bapak Mamuaya, Ibu Suarsem dan Ibu Tin Rustini Nainggolan. Berkati orang tua kami ini ya Tuhan, supaya dalam kehidupan yang dijalani, mereka senantiasa bersuka cita dalam kasih dan anugerah-Mu. Berkati juga keluarga Bapak Roswandi Saiman, keluarga Bapak Mamuaya, keluarga Bapak Heriari Sanogaru, Ibu Nina Tristiana, Bapak Trisada Purajaya Simatupang, keluarga Bapak Teguh Raharjo, dan Ibu Anike Malinda. Biarlah keluarga-keluarga kami ini senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan yang sungguh baik dan indah bagi saudara-saudara kami yang memasuki pertambahan usia di pekan ini. Tuhan sertailah mereka.
Biarlah secara pribadi ketika pertambahan usia itu Tuhan anugerahkan, saudara-saudara kami semakin bertumbuh dalam syukur dan kerendahan hati di hadapan-Mu, termasuk juga ulang tahun pernikahan yang dirasakan dan dialami oleh saudara kami persis di hari ini. Bapak Yakub Tri Sudarmaji dan Ibu Agustin Setiani Saiman, berkatilah Tuhan, supaya kehidupan pernikahan Pak Yakub dan Ibu Agustin senantiasa Tuhan berkati. Di tengah kesukacitaan oleh karena pertambahan usia, ada saudara-saudara kami, ada keluarga kami yang berduka oleh karena mereka ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Bapak Joko Santoso, anak-anak, adik-adik dari almarhum Bapak Hari Efrata Sujono, berkatilah dan hiburkanlah mereka Tuhan, supaya dalam duka yang mereka rasakan dan alami, mereka senantiasa bersandar pada kekuatan, rahmat dan pertolongan Tuhan semata, sehingga mereka pun dapat keluar dari duka citanya dengan meyakini bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk berbagai kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di sini. Berkatilah Tuhan, supaya semua dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga meyakini bahwa apa yang direncanakan oleh saudara-saudara kami, para penatua dan hamba-Mu, Pendeta Maria di tempat ini, kiranya itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon anugerahkan mereka semua sukacita, kesehatan dan damai sejahtera ketika mereka terus melayani bersama dengan seluruh komponen jemaat, baik itu pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi, panitia-panitia, bahkan dengan seluruh anggota jemaat dan fungsionaris jemaat lainnya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan indah-Mu sampai hari ini, dan kami percaya penyertaan indah-Mu akan terus kami jumpai dan alami di sepanjang kehidupan kami. Demikian pun juga saat ini kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, upaya-upaya intensif yang dilakukan para pemimpin kami dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Berkatilah Tuhan, upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu, baik pemimpin pusat ataupun pemimpin daerah, biarlah semua boleh saling sinergi satu dengan yang lain untuk melakukan yang terbaik. Kami mendukung apa yang pemerintah lakukan dalam rangka penerapan PPKM darurat, karena kami yakin itu juga menjadi salah satu sarana yang efektif dalam rangka menekan laju terkonfirmasi dan terpaparnya seluruh warga masyarakat. Bapa di dalam surga, sesaat lagi kami yang ada di rumah akan melanjutkan kembali aktivitas kami bersama dengan anggota keluarga kami. Kami yang ada di gereja akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai dan berkatilah kami ya Bapa, supaya kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik seturut dan sesuai kehendak-Mu. Ampunkan kami jika dalam bakti kami pada hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mengakhiri syafaat kami pada saat ini, maka bersama-sama kami memohon, sempurnakanlah doa dan permohonan kami dengan doa yang Engkau sendiri telah ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian dimanapun dapat menerima pelayanan kebaktian ini, marilah bersama-sama kita mengaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dibacakan dari Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Demikian Alkitab berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Persembahan dapat dihimpunkan ke gereja dan juga dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di dalam tayangan ini. Bersama-sama kita juga akan mengaturkan nyanyian persembahan kita, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena terbukti nyata pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Pemeliharaan Tuhan boleh kami rasakan, menjaga, merawat, melawat kehidupan kami, sehingga kami boleh sampai kepada saat ini. Semuanya semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, jika pada saat ini ya Bapa, Engkau juga berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan syukur kami kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerima setiap persembahan syukur kami ini, sehingga boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara dan memberkati setiap hati dan tangan yang meluap dengan syukur. Kami juga percaya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang telah dipercaya untuk mengelolanya, sehingga dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dengan membangun keyakinan dan iman bahwa janji Tuhan adalah janji yang manis dalam perjalanan hidup kita. Mari kita pujikan itu dengan penuh sukacita. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, gantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kepada kita telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan, yakni tetaplah meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Tetaplah rendahkan diri kita di hadapan Allah ketika apa yang direncana dan niat baik kita itu belum diperkenankan Allah menjadi bagian yang terwujud. Karena kita tahu ada waktu dan saat yang tepat yang Allah kehendaki untuk mewujudkan semua impian dan harapan kita menurut rancangannya. Kini kembalilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ke tengah-tengah kehidupan kita dengan penuh damai dan sukacita, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.